Ibadah bukanlah tempat pelarian dari dunia. Sebaliknya ibadah adalah tempat di mana Tuhan memperlengkapi kita untuk kembali ke dunia sebagai orang-orang yang diutusnya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama pada hari ini. Saya juga bersyukur karena dalam beberapa waktu terakhir GKK Makassar membahas tema-tema tentang ibadah. Melalui tema-tema tersebut, kita diajak untuk semakin memahami dan memaknai apa yang kita lakukan setiap minggu ketika datang beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas tema mengenai Allah mengutus kita dalam ibadah. Ya, mungkin ketika mendengar tema ini, ada yang bertanya dalam hati, mengapa dalam ibadah Allah mengutus? Bukankah ibadah adalah saat kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan? Seringkali kita berpikir bahwa ibadah berakhir ketika pendeta mengucapkan berkat penutup. Setelah itu kita bersalaman, keluar dari ruangan ini, pulang ke rumah, lalu kembali menjalani aktivitas kita sehari-hari. Seolah-olah ibadah sudah selesai ketika kita meninggalkan gedung gereja. Selain itu, ketika mendengar kata pengutusan, seringkali yang terbayang adalah para misionaris yang pergi ke daerah pelayanan tertentu atau hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat-tempat yang Tuhan panggil. Kita menganggap bahwa pengutusan adalah sesuatu yang hanya dialami oleh orang-orang tertentu. Namun melalui firman Tuhan hari ini, kita akan melihat bahwa pengutusan bukan hanya untuk sebagian orang percaya, tetapi pengutusan adalah bagian dari kehidupan setiap murid Kristus. Tuhan tidak hanya memanggil kita datang kepadanya dalam ibadah, tetapi Tuhan juga mengutus kita kembali ke dunia untuk menjalani panggilan yang telah Ia percayakan kepada setiap kita. Dengan kata lain, ibadah tidak hanya mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, tetapi ibadah juga mempersiapkan dan mengutus kita untuk hidup bagi Tuhan di tengah dunia. Prinsip ini bukan berasal dari pemikiran gereja semata, tetapi berakar pada panggilan yang diberikan Kristus kepada murid-muridnya. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sekali lagi Matius 28 ayat 18 sampai 20, saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari, dari firman yang baru saja kita baca, kita melihat ada dua kebenaran yang berjalan bersama. Yang pertama yaitu ketika Tuhan mengutus murid-muridnya ke dalam dunia. Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Namun pada saat yang sama, Tuhan tidak membiarkan murid-muridnya berjalan sendirian. Yesus juga berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dengan demikian, ketika Tuhan mengutus, Tuhan juga menyertai. Ada seruan pengutusan dari Tuhan, tetapi juga ada janji penyertaan dari Tuhan. Menariknya, kedua hal ini tidak hanya kita temukan di dalam Amanat Agung. Setiap minggu ketika ibadah akan berakhir, kita juga mendengar seruan pengutusan dan menerima berkat Tuhan. Tetapi seringkali kita menganggapnya sebagai bagian rutin dari liturgi. Namun sebenarnya melalui pengutusan dan berkat itu, gereja mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita kembali ke tengah dunia dan menyertai kita dalam menjalani panggilan yang Ia percayakan. Karena itu,
marilah kita melihat bersama apa arti pengutusan dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai umat-Nya. Yang pertama kita masuk pada Tuhan mengutus kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, beberapa waktu yang lalu penginjil Tristanto telah mengingatkan kita melalui 2 Korintus 5 ayat 17-20 bahwa sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus, kita dipanggil menjadi duta-duta kerajaan Allah. Kepada kita telah dipercayakan berita pendamaian untuk disampaikan kepada dunia. Dan hari ini kita akan melanjutkan pemikiran tersebut. Jika kita adalah duta-duta Kristus, maka pertanyaannya adalah, kemana Tuhan mengutus kita untuk menjalankan panggilan itu? Pendeta Jimmy Setiawan dalam bukunya Perjalanan Menuju Esensi Penyembahan menggunakan istilah yang menarik, yaitu orang Kristen amfibi. Dan kita tahu bahwa binatang amfibi seperti katak dapat hidup di 2 habitat yang berbeda. Menurut beliau, orang Kristen amfibi adalah orang yang memisahkan kehidupan rohaninya dengan kehidupan sehari-harinya. Ketika berada di gereja, ia hidup sebagai orang Kristen. Ia bernyanyi, beribadah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Namun ketika kembali ke tempat kerja, sekolah, usaha, atau berbagai aktivitas sehari-hari, nilai-nilai Kristus tidak lagi terlihat di dalam hidupnya. Misalnya, seorang pengusaha yang terlihat begitu ramah, murah hati, dan saleh ketika berada di gereja. Namun, ketika menjalankan usahanya, ia rela menghalalkan segala cara demi keuntungan, bahkan jika harus merugikan orang lain. Atau mungkin seseorang yang begitu aktif beribadah di hari Minggu, tetapi di rumah dia mudah marah, tidak sabar, dan tidak menunjukkan kasih kepada anggota keluarganya. Padahal ketika Kristus menebus kita, Ia tidak menebus hanya sebagian hidup kita, tetapi Ia menebus seluruh hidup kita. Karena itu pengutusan tidak hanya terjadi dalam kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu. Tuhan mengutus kita kembali ke dalam seluruh ruang kehidupan yang telah Ia percayakan kepada setiap kita. Artinya Tuhan bukan hanya Tuhan di hari Minggu saja, tetapi Tuhan juga adalah Tuhan atas hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tuhan bukan hanya Tuhan ketika kita berada di gereja, tetapi Tuhan juga ada Tuhan ketika kita berada di rumah, di kantor, di sekolah, di pasar, dan di tengah masyarakat. Karena itu, ketika ibadah selesai dan kita meninggalkan gedung gereja, kita tidak berhenti menjadi murid Kristus. Justru disitulah pengutusan itu dimulai. Tuhan mengutus kita kembali ke keluarga kita untuk menjadi pembawa damai. Tuhan mengutus kita kembali ke tempat kerja untuk hidup dengan jujur dan bertanggung jawab. Tuhan mengutus kita kembali ke lingkungan kita untuk menunjukkan kasih Kristus melalui perkataan dan tindakan kita. Dengan kata lain, ibadah bukanlah tempat pelarian dari dunia. Sebaliknya, ibadah adalah tempat di mana Tuhan memperlengkapi kita untuk kembali ke dunia sebagai orang-orang yang diutusnya. Poin kedua adalah Tuhan menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah melihat bahwa Tuhan mengutus kita kembali ke dunia untuk hidup sebagai murid-Nya, mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita, apakah saya sanggup menjalani pengutusan itu? Karena kita tahu bahwa kehidupan kita tidaklah selalu mudah. Kita diutus kembali ke keluarga yang mungkin sedang mengalami pergumulan. Kita diutus kembali ke tempat kerja yang penuh tekanan. Kita diutus kembali ke lingkungan yang tidak selalu mendukung kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara kita merasa tidak layak atau tidak mampu. Kita menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan di dalam diri kita.
Kita masih jatuh bangun dalam kehidupan iman. Lalu bagaimana mungkin kita dapat menjalani panggilan Tuhan di tengah dunia ini? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai orang yang pandai memberikan tugas. Misalkan atasan memberikan tugas kepada bawahannya, guru memberikan tugas kepada muridnya, dan senior memberikan tugas kepada juniornya. Setelah tugas itu diberikan, seringkali kita harus mencari jalan sendiri untuk menyelesaikannya. Bahkan ada yang hanya berkata, pokoknya kerjakan. Mungkin dalam hati kita pernah menggerutu, orang itu cuma tahu kasih tugas saja, saya yang capek kerja. Kabar baiknya, Tuhan Yesus memahami kondisi murid-muridnya. Karena itu dalam amanat agung, Yesus tidak hanya berkata, karena itu pergilah, tetapi ia juga memberikan sebuah janji yang sangat indah, yaitu aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan bahwa Yesus tidak hanya memberikan tugas, tetapi ia juga memberikan penyertaannya. Dan janji ini sangat penting, sebab Tuhan tahu bahwa panggilan yang ia berikan bukanlah panggilan yang mudah. Murid-murid yang menerima amanat agung bukanlah orang-orang yang sempurna. Mereka adalah orang-orang biasa dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan. Namun justru kepada murid-murid seperti itulah Yesus memberikan tugas yang besar sekaligus janji penyertaannya. Dengan demikian, dasar keberanian kita bukanlah kemampuan kita, melainkan kehadiran Tuhan yang menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karena itulah setiap minggu ketika ibadah akan berakhir, gereja tidak hanya menyampaikan pengutusan, tetapi juga memberikan berkat kepada jemaat. Bentuk berkat yang diucapkan mungkin berbeda-beda, namun maknanya sama, yaitu mengingatkan bahwa Tuhan menyertai umatnya ketika mereka kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya berkat pada akhir ibadah bukanlah sekedar penutup dari liturgi, tetapi berkat adalah pengingat bahwa ketika kita meninggalkan gedung gereja ini, kita tidak berjalan sendirian. Allah yang telah memanggil kita juga menyertai kita. Karena itu ketika kita kembali ke rumah, Tuhan menyertai kita. Ketika kita kembali ke tempat kerja, Tuhan menyertai kita. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang berat, Tuhan menyertai kita. Ketika kita merasa lemah dan tidak mampu menjalani panggilan Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita. Dengan demikian, dasar keberanian kita bukanlah kekuatan kita sendiri, melainkan janji Tuhan yang berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tadi kita sudah melihat di poin 1 bahwa Tuhan mengutus kita, lalu di poin 2 adalah Tuhan menyertai kita, dan sekarang kita masuk di poin yang ketiga, yaitu kita mengambil bagian dalam misi Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah melihat bahwa Tuhan mengutus kita dan menyertai kita, mungkin muncul pertanyaan, untuk apa sebenarnya Tuhan mengutus kita ke dalam dunia? Dalam teologi ada sebuah istilah yang disebut missio Dei, yang berarti misi Allah. Misi Allah dimulai ketika Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia. Karena itu, selama pelayanannya, Yesus berulang kali menyatakan bahwa ia datang untuk melakukan kehendak dan pekerjaan yang Bapa yang mengutusnya. Namun misi Allah tidak berhenti ketika Yesus naik ke surga. Dalam Yohanes 20 ayat 21, Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya ketika kita menerima pengutusan dari Tuhan, kita tidak sedang menjalankan agenda kita sendiri.
Kita sedang mengambil bagian dalam pekerjaan Allah yang sudah terlebih dahulu dikerjakannya di dunia ini. Allah telah terlebih dahulu bekerja dan kita diundang untuk ikut serta dalam karyanya. Karena itu, ketika ibadah berakhir dan kita kembali ke kehidupan sehari-hari, sesungguhnya kita sedang diutus untuk berpartisipasi dalam misi Allah. Seringkali ketika kita mendengar kata misi, yang langsung terbayang dalam pikiran kita adalah memberitakan Injil kepada orang lain. Dan memang memberitakan Injil merupakan bagian yang sangat penting dari misi Allah. Namun Alkitab menunjukkan bahwa misi Allah jauh lebih luas daripada itu. Misi Allah bukan hanya tentang menyampaikan kabar baik lewat perkataan, tetapi juga menghadirkan dampak dari kabar baik di dalam kehidupan nyata. Dan mari kita melihat kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Dalam Lukas 4 ayat 18-19, Yesus menyatakan bahwa Ia datang untuk membawa kabar baik kepada orang miskin, membebaskan orang yang tertawan, memberikan penglihatan kepada orang buta, dan membebaskan mereka yang tertindas. Yesus tidak hanya memberitakan kabar baik, Ia juga menghadirkan kabar baik itu melalui hidup dan juga pelayanannya. Ia membawa pemulihan, pengharapan, kasih, dan damai sejahtera Allah ke tengah dunia yang rusak oleh dosa. Dengan demikian, misi Allah bukan hanya tentang memberitakan kabar baik, tetapi juga menghadirkan pemulihan dan damai sejahtera Allah di tengah dunia. Karena itu, Matthew Cummings dan Corey Wilson mengingatkan bahwa misi Allah mencakup pembaruan, perbaikan, dan penyempurnaan segala sesuatu. Mereka menegaskan bahwa setiap orang percaya melalui berbagai pekerjaan dan panggilannya diundang untuk mengambil bagian dalam karya Kristus yang sedang merekonsiliasi segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, pengutusan yang kita terima setiap minggu bukanlah ajakan untuk menjalankan agenda kita sendiri, melainkan undangan untuk mengambil bagian dalam misi Allah yang sedang bekerja di dunia ini. Poin yang keempat adalah ibadah membentuk kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah melihat bahwa kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi Allah melalui seluruh kehidupan kita, mungkin muncul pertanyaan, apakah hubungan ibadah minggu dengan kehidupan kita sehari-hari? Jika misi Allah dijalankan di tengah dunia, mengapa ibadah minggu tetap menjadi begitu penting bagi orang percaya? Ibadah minggu berfungsi sebagai cetak biru bagi kehidupan kita. Dalam dunia arsitektur, cetak biru adalah rancangan yang menjadi pedoman dalam membangun sebuah bangunan. Dari cetak biru itulah arah pembangunan ditentukan. Demikian pula dengan ibadah minggu. Ibadah minggu memberikan arah dan tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai umat Tuhan. Saya teringat pada baptisan Tuhan Yesus. Sebelum memulai pelayanannya di tengah dunia, Yesus terlebih dahulu dibaptis. Pada saat itu terdengar suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Menariknya, pernyataan ini diberikan sebelum Yesus melakukan mujizat. Sebelum Ia berkhotbah, bahkan Ia sebelum memulai pelayanannya. Sebelum Yesus menjalankan misinya, Bapa terlebih dahulu meneguhkan identitasnya sebagai anak yang dikasihi dan yang kepadanya Ia berkenan. Dan demikian pula juga dengan kita. Sebelum kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dari hari Senin sampai Sabtu, kita terlebih dahulu datang beribadah kepada Tuhan. Melalui doa, pujian, pengakuan dosa, firman Tuhan, dan seluruh rangkaian ibadah, kita kembali diingatkan akan siapa diri kita di hadapan Allah. Kita adalah umat yang telah ditebus oleh Kristus. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Kita
adalah orang-orang yang dipanggil dan diutus untuk mengambil bagian dalam karyanya. Dengan identitas itulah kita memasuki dunia. Kita tidak memasuki dunia untuk mencari identitas kita, tetapi kita memasuki dunia dengan identitas yang sudah diberikan oleh Tuhan. Frankson, seorang teolog liturgi, mengatakan bahwa orang-orang beriman membawa yang kudus ke dalam dunia ketika mereka keluar dari ibadah gereja. Artinya ibadah tidak berhenti ketika kita meninggalkan gedung gereja. Apa yang kita lakukan dalam ibadah seharusnya membentuk cara kita hidup sepanjang minggu. Jika dalam ibadah kita mengaku dosa dan menerima pengampunan Tuhan, maka kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika dalam ibadah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan melalui pujian dan penyembahan, maka kita belajar hidup dengan kerendahan hati dalam relasi dengan sesama. Jika dalam ibadah kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita belajar semakin peka terhadap kehendak Tuhan dan berusaha melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika dalam ibadah kita menaikkan doa syafaat bagi mereka yang menderita, maka kita juga dipanggil untuk menjadi tangan dan kaki Tuhan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Dengan kata lain, kita tidak sekedar mengulangi tindakan-tindakan yang ada di tiap minggunya. Yang lebih penting adalah ketika kita membawa makna dan semangat dari setiap tindakan itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu apa yang kita lakukan pada hari Minggu seharusnya membentuk bagaimana kita hidup dari hari Senin sampai Sabtu. Ibadah Minggu mengingatkan identitas kita, membentuk kehidupan kita, lalu mengutus kita kembali ke dunia. Dan karena itulah setiap ibadah tidak diakhiri dengan kata selesai, melainkan dengan pengutusan dan berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita mendengar seruan pengutusan di akhir ibadah Minggu dengan kata-kata, "Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai." Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan ketika kita menerima berkat Tuhan, kasih setia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebenarnya kita sedang diingatkan kembali bahwa kita tidak keluar dari ibadah untuk hidup biasa-biasa saja. Tetapi kita diutus untuk mengambil bagian dalam misi Allah di dalam dunia. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita mengambil bagian dalam misi Allah itu? Jawabannya dimulai dari kehidupan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Baik kita hari ini adalah sebagai pelajar, sebagai guru, dokter, pengusaha, ibu rumah tangga, pegawai, polisi, montir, penjahit maupun sebagai pensiunan, marilah kita menjalani semuanya dengan kesadaran bahwa kita sedang hidup sebagai bagian dari Missio Dei, misi Allah di dunia ini. Karena itu tidak ada alasan untuk merasa minder dan menganggap pekerjaan kita kurang rohani dibandingkan orang lain. Setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan melalui tempat di mana Tuhan telah menempatkannya. Ketika kita bekerja dengan jujur, melayani dengan kasih, belajar dengan sungguh-sungguh, menjalankan tanggung jawab dengan setia, menolak kecurangan, peduli kepada yang lemah, dan melakukan kebaikan dalam hal-hal sederhana, kita sedang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena itu Rasul Paulus berkata dalam surat Kolose 3:23, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Ayat ini menegaskan bahwa seluruh hidup kita bukan hanya yang terjadi di dalam gereja, adalah ruang di mana kita menjalani pengutusan Tuhan. Dengan kata lain, pengutusan Tuhan tidak dimulai ketika kita melakukan sesuatu hal yang luar biasa,
Pengutusan Tuhan itu dimulai ketika kita hidup setia kepada Kristus di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Ketika kita bekerja, kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani sesama, kita melayani Tuhan. Ketika kita hidup dengan benar di tengah dunia, kita sedang mengambil bagian dalam misi Allah yang Ia percayakan kepada setiap kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada akhirnya ketika kita mendengar tema mengenai Allah mengutus kita dalam ibadah, kita perlu mengingat akan satu hal yang sangat penting, yaitu Tuhan tidak mengutus kita karena kita sudah cukup kuat, cukup rohani, atau cukup layak. Dasar pengutusan kita bukanlah kemampuan kita, melainkan karya Kristus bagi kita. Sebelum kita diutus, Kristus terlebih dahulu datang ke dalam dunia. Di kayu salib, Ia menanggung hukuman dosa kita, dan melalui kebangkitannya, Ia membuka jalan supaya kita diperdamaikan dengan Allah dan menjadi umat milik-Nya. Karena itulah, hari ini kita dapat berdiri sebagai orang-orang yang telah ditebus, dipanggil, dan diutus oleh Tuhan. Melalui rangkaian tema tentang ibadah yang telah kita pelajari selama sebulan ini, kita melihat bahwa ini semua adalah anugerah dari Tuhan. Bahwa ketika kita dalam ibadah, Tuhan menerima kita, membentuk kita, dan mempersekutukan kita sebagai satu anggota tubuh Kristus. Dan hari ini kita juga belajar bahwa Tuhan pun juga mengutus kita. Seharusnya kita menjalani pengutusan ini sebagai respon syukur atas kasih dan keselamatan yang telah Ia berikan, apa yang Kristus telah berikan kepada setiap kita. Kita meninggalkan tempat ini bukan sebagai orang-orang yang berjalan sendirian, tetapi kita pergi sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan dan juga disertai oleh Tuhan. Dan saya tutup dengan 2 pertanyaan reflektif. Yang pertama, apakah saya bersedia dipakai Tuhan menjadi saksinya di tempat Ia menempatkan saya saat ini? Dan yang kedua adalah, apakah ibadah yang saya jalani sungguh membentuk cara saya hidup setiap hari? Dan mari dalam beberapa saat ke depan, kita datang kepada Tuhan. Mari kita renungkan kedua pertanyaan ini di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk hidup sebagai saksi Kristus di tempat di mana Tuhan mengutus kita. Mari kita tutup mata, kita berdoa secara pribadi, mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Sambil Bapak, Ibu, dan Saudara berdoa, dengarkanlah lagu ini. Biarlah melalui lagu ini kita kembali diingatkan akan panggilan Tuhan dalam hidup kita, seolah-olah Tuhan sendiri sedang berbicara dan mengutus kita.
Seperti Bapa utusku, utus kau. Mari kita bersatu di dalam doa.